11 sampai jam 12 bisa teman-teman gunakan untuk jalan-jalan sendiri. Jadi selama sesi tersebut langsung di Lini masa Lokananta. Lokananta telah melewati berbagai macam peristiwa dan fase perkembangan selama lebih dari 6 dasawarsa. Sejarah Lokananta dibentuk dari berbagai suara yang telah direkam dan diedarkannya. Tidak sedikit pula usaha dan aktivitas Lokananta yang kemudian berdampak langsung terhadap kesejarahan bangsa dan negara Indonesia. Selain produk rekaman, berbagai material peninggalan juga masih tetap dapat ditemukan di arsip Lokananta. Benda-benda seperti kontrak rekaman, instrumen musik, draft desain sampul rekaman, foto, alat produksi, hingga berbagai peralatan kantor yang dipamerkan dalam ruangan ini sempat menjadi bagian penting perjalanan Lokananta sebagai sebuah perusahaan rekaman. Kemudian yaitu ruangan diskografi. Selain koleksi lagu-lagu daerah, diskografi juga menyimpan rekaman penting sejarah perjalanan bangsa Indonesia, seperti Submaster Pidato Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, lalu rekaman lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak dapat mengakses ke dalam ruang diskografi. Sedangkan untuk pita masyarakat. Selanjutnya kita akan memasuki ruang gamelan. Nama Lokananta merujuk pada seperangkat gamelan milik para dewa yang sempat digunakan untuk mengiringi pesta pernikahan di Kayangan. Selain nama, gamelan juga telah menjadi ikon bagi Lokananta seperti yang dapat dilihat pada logonya. Dalam ruangan ini terdapat seperangkat gamelan bernama Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Setelah bertempat di studio Lokananta sejak 2 Oktober 1984, seperangkat gamelan ini menjadi instrumen andalan untuk merekam berbagai kesenian Jawa yang marak dirilis Lokananta pada 1980-an. Setelah dari gamelan, kita lanjut ke ruang Bengawan Solo. Di ruangan Bengawan Solo ini, kita dapat melihat proses rekaman sebuah karya musik di Lokananta, termasuk etos kemandirian yang menjadi semangat Lokananta dalam mewujudkan cita-cita para pendirinya. Proses rekaman adalah sebuah tahapan panjang bak aliran sungai yang menjadi inspirasi maestro Keroncong Gesang untuk menciptakan lagu Bengawan Solo pada tahun 1940.
Sejak diciptakan, Bengawan Solo telah melintasi sekat-sekat bahasa, budaya, hingga bangsa melalui beragam langgam musik, adaptasi bahasa dalam lirik, medium konsumsi, hingga ragam format distribusi dalam berbagai zaman. Lokananta merilis album khusus untuk lagu ini dan karya-karya Gesang lainnya. Gesang menyanyikan sendiri karya yang menjadi lagu populer berbahasa Indonesia pertama dan diciptakan oleh komposer Indonesia. Setelah dari ruangan Bengawan Solo, kita beralih ke ruangan Aneka Nada. Aneka Nada di Lokananta menampilkan berbagai genre, mulai dari musik tradisional hingga pop, dengan koleksi piringan hitam dan kaset yang merekam suara legendaris seperti Waljina dan Bing Slamet. Ruangan ini juga menyediakan pengalaman interaktif, memungkinkan pengunjung mendengarkan rekaman-rekaman sejarah. Pada ruangan proklamasi ini terdapat rekaman dari Presiden Soekarno pada saat membacakan proklamasi di tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Setelah dari ruang proklamasi, kita beralih ke ruang pameran temporer yang bertema dari ngak-ngok ke dek-dek plus. Pameran arsip dan dokumentasi sejarah musik Indonesia selama 1 dekade menegangkan dan berbahaya. Pada periode 1959 hingga 1969, mulai dari transisi musik di era kemerdekaan, Pralokananta, fenomena pelarangan gaya hidup kebarat-baratan, keterlibatan aparat negara dalam dunia musik Indonesia, hingga fenomena munculnya band-band plat merah di Indonesia. Kau nek tak kon nganggo ya. Nek tak kon nganggo. Persiapan nganggo.
Setelah direvitalisasi, Galeri Lokananta menjadi tempat yang ramai dan sering dikunjungi oleh masyarakat, terutama pemuda. Galeri Lokananta memiliki berbagai area, mencakup area tenan, yang terdapat sekitar 25 tenan yang menawarkan produk. Selain itu, juga terdapat Taman Lingkar, yaitu ruang terbuka hijau yang asri, ideal untuk bersantai dan berkumpul. Dan kemudian juga terdapat amphitheater, tempat untuk pertunjukan musik dan acara atau komunitas. Area tenan Lokananta menawarkan berbagai produk seperti kerajinan tangan dan barang kreatif. Lalu juga terdapat berbagai fashion seperti pakaian dan aksesoris kreatif. Galeri Lokananta memiliki public space yang dirancang untuk menjadi ruang kreatif dan interaktif bagi masyarakat. Serta terdapat berbagai makanan dan minuman, contohnya kopi dan pizza. Museum Lokananta bergerak pada bidang musik. Museum Lokananta terletak di kota Surakarta yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 1956 sebagai studio rekaman pertama di Indonesia. Awalnya, Lokananta berfungsi untuk menduplikasi materi siaran Radio Republik Indonesia atau RRI dan merekam lagu-lagu daerah. Masa kejayaannya terjadi pada tahun 1960-an hingga 1980-an, saat banyak musisi legendaris merekam di sini. Setelah mengalami kebangkrutan pada 2001, Lokananta direvitalisasi oleh pemerintah pada tahun 2022 dan kini menjadi museum yang menyimpan banyak koleksi piringan hitam dan arsip penting sejarah musik Indonesia. Tujuan didirikannya Lokananta untuk mengangkat dan memperkenalkan musik tradisional dan daerah Indonesia ke masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, berhasil melestarikan warisan budaya musikal Indonesia. Selain memproduksi musik, Lokananta juga berperan dalam mendokumentasikan budaya Indonesia. Rekaman-rekaman yang dihasilkan merupakan representasi autentik dari kekayaan budaya lokal, yang membantu melestarikan warisan budaya dan warisan musik tradisional. Lokananta menjadi rumah bagi banyak seniman, termasuk beberapa legenda musik di Indonesia. Dengan produksi musik berkualitas, mereka membantu mempopulerkan karya-karya yang sebelumnya mungkin kurang dikenal, meningkatkan citra musik di Indonesia. Lokananta telah menjadi simbol keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia yang patut dibanggakan. Dengan fokus pada produksi dan promosi musik lokal, mereka membantu meningkatkan posisi musik Indonesia di kancah global. Peran Lokananta dalam melestarikan warisan musik tradisional. Yang pertama, produksi musik tradisional. Rekaman musik tradisional, Lokananta telah merekam dan memproduksi banyak album dari berbagai genre musik tradisional, seperti gending, karawitan, dan keroncong. Yang kedua, ada arsip penting. Lokananta telah menyimpan sekitar 53.000 keping piringan hitam dan 5.600
master rekaman bersejarah yang merupakan dokumen penting bagi penelitian sejarah musik Indonesia. Banyak rekaman ini merupakan representasi autentik dari kekayaan budaya lokal, membantu melestarikan warisan musik tradisional. Yang ketiga, pelatihan dan workshop. Lokananta terlibat dalam program-program pendidikan musik, memberikan pelatihan dan workshop bagi musisi muda. Hal ini membekali generasi baru dengan keterampilan dan pengetahuan yang tepat berkontribusi dalam pengembangan talent di dunia musik. Yang keempat, acara dan konser. Lokananta berfungsi sebagai jembatan antara seniman lokal dan publik melalui berbagai kegiatan konser. Yang kelima, Galeri Lokananta. Revitalisasi yang dilakukan sejak November tahun 2022 telah mengubah Lokananta menjadi lebih dari sekedar pabrik piringan hitam atau perusahaan rekaman. Sekarang, Lokananta menjadi destinasi wisata berbasis musik yang juga menawarkan pengalaman kreatif dan niaga bagi musisi, seniman, dan UMKM. Hal ini membuat Lokananta bertransformasi menjadi pusat kreativitas dan niaga yang berkontribusi pada pertumbuhan industri musik di Indonesia.